warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada sore hari ini kita masih diberi kesehatan untuk bersama-sama di room ini dalam pembelajaran agenda ketiga pertemuan kedua. Dan baiklah Bapak Ibu, di room ini telah hadir 4 pengampu materi, Bapak Abdul Wahab Harmain, ada Pak Ya, Yamin, ada Ibu Haja Aspina, Ibu Haja Bude Yuli yang sudah siap untuk eh, selama 3 jam pembelajaran menemani Bapak Ibu. Dan baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran pada sore hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Dan baiklah untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan Bapak Ibu untuk memilih masing-masing di breakout room kelompoknya. Saya persilakan kepada Opa Wahab, Bude Yuli, Pak Yam, siap. dan Ibu Aspina, Bapak Ibu peserta Latsar. Silakan gabung di kelompok masing-masing. Oke, baik. Teman-teman, kita lanjutkan di sesi kedua agenda 3 ini. Sehat selalu untuk adik-adik semuanya sehingga sore ini sore hari ini bisa hadir di room ini. Saya bisa melanjutkan sesi demi sesi di agenda 3 ini. Oke, kita melanjutkan di manajemen ASN yang kemarin kita sudah bahas ya. Kita antarkan kembali bagaimana ada 3 hal adalah yang dinamakan sistem united adalah didasarkan oleh kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Ya. Kita punya kualifikasi, mungkin di kantornya di OPD di perangkat daerahnya adik-adik ada yang namanya sertifikat ya, untuk apa, menangani sesuatu yang fungsional, misalnya barang jasa gitu ya. Kemudian di inspektorat, nah, harus tersertified baru boleh jadi eh, inspektur atau asesor gitu ya. Ya seperti ada persyaratan-persyaratan yang apa menentukan sehingga seseorang itu bisa mengembangkan kompetensinya, karirnya gitu ya. Ini adik-adik di CPNS ini adalah juga berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Pada saat adik-adik mendaftar tentunya ada ya kualifikasinya yang boleh mendaftar di formasi A, formasi B dengan
ijazah apa gitu ya. Kemudian dari sisi kompetensinya, nah adik-adik telah mengikuti evaluasi melalui chat dan adik mampu untuk mengerjakan pengetahuan dan pengalaman yang adik miliki sehingga adik-adik masuk dalam grade ASN yang diterima. Kemudian punya kinerja, adik-adik modal dasarnya adik-adik adalah generasi milenial, kemudian punya kinerja gitu ya, dimanapun kita berada. Nah, itu adalah merit system yang adik-adik miliki ya, di ASN ini. Untuk itu jangan sekali untuk ternodai dengan apa yang adik-adik miliki ya. Adik-adik memiliki sesuatu yang baik-baik ya. Hal-hal yang baik-baik yang adik miliki di ASN ini, di CPNS ini dengan merit system. Ini terbukti dari beberapa item mulai seleksi secara adil dan kompetitif, kemudian menerapkan prinsip fairness, kemudian transparan kan siapa saja boleh daftar. Kemudian ini sudah masuk ke penggajian reward and punishment berbasis kinerja. Ini mulai beberapa OPD dirintis dan ada efisiensi juga ketika anak ASN yang selalu lambat datang dan kinerjanya tidak sesuai target, maka TPP-nya juga tidak diberikan 100%. Ada pemotongan-pemotongan akibat keterlambatan dari sisi waktu, disiplin waktu, dan disiplin kinerja. Ya, kemudian standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik. Ya, karena adik-adik ini cerminan masyarakat, sehingga adik-adik selalu menjunjung tinggi integritas. Sebisa kita ya, semampu kita bagaimana kita menjadi orang-orang yang integriti, yang komit dengan hal-hal yang baik, tidak apa, tidak tergiur ya dengan kewenangan yang menghasilkan uang, tidak tergiur dengan apa percaloan gitu dan sebagainya. Dan berikutnya manajemen SDM, SDM secara efektif dan efisien di dalam adik-adik melaksanakan aktualisasi ini adalah salah satu upaya untuk berpikir efektif dan efisien. Dan yang terakhir melindungi pegawai dari intervensi politik dan dari tindakan semena-mena. Kontraknya kita sebagai seorang ASN tidak boleh berpolitik ya, karena di peran dan fungsi ASN kita adalah menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Ketika adik-adik masuk di dunia politik, maka adik-adik tidak akan netral, ya, dan akan berpihak calon gitu ya, tim sukses misalnya, ya, dan adik-adik hanya mengembangkan karir sesaat gitu ya, bukan mengembangkan karir selamanya. Ketika yang kita pilih jadi selama 5 tahun, itulah kejayaan kita gitu ya. Dan ketika sudah lengser, maka kita menjadi orang biasa-biasa saja, orang biasa lagi gitu ya. Sehingga hal itulah yang dijaga. Jadi antisipatif itu perlu gitu ya. Kenapa nggak boleh di politik? Karena nanti berpihak. Padahal adik-adik ini pelayan masyarakat. Kalau sudah berpihak, nanti yang didulukan di golongannya, dan golongan lain tidak. Seperti itu. Sementara di merit system menuntut siapa saja, di mana saja kamu layani dengan baik. Gitu. Oke, kriteria implementasi merit system.
Jadi seluruh jabatan sudah memiliki standar kompetensi jabatan. Jadi yang mengajukan ini perangkat daerah, mengajukan ke bagian organisasi untuk siapa berperan apa dalam analisis jabatan. Nah, perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja mestinya usulan dari perangkat daerah ke BKD atau BKPSDM. Pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka. Ini sudah kita jelaskan di depan. Manajemen karir yang terdiri dari perencanaan, pengembangan pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta. Jadi kelompok rencana suksesi ini adalah anak-anak muda yang pintar, anak-anak SN milenial, gitu ya, di coaching menjadi anak-anak yang mampu menggantikan jabatan tertentu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kelompok rencana suksesi ini adalah kader-kader pejabat gitu ya, yang dalam tunjangannya diberikan tunjangan yang lebih dari biasanya 120% untuk di Jawa Barat. Ental ini lagi gitu ya, pemilihan anak-anak talent itu juga tidak mudah karena syarat dengan eh, kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Tapi di dalam perjalanannya karena kita ini manusia ya, ya kalau misalnya di Sulawesi Tengah ada kelompok rencana suksesi atau di Parigi gitu ya, apakah bisa murni gitu ya berdasarkan kualifikasi dan kompetensinya gitu ya. Itu yang mungkin dikhawatirkan kalau di daerah-daerah di apa bentuk kelompok rencana suksesi. Ya kecuali objektif dan memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi berdasarkan pada penilaian kinerja yang objektif dan transparan. Jadi SKP belum betul-betul berfungsi ya sebagai alat kontrol untuk pegawai, bukan hanya berfungsi secara administratif saja. Ya, selama ini mulai dari DP3 sampai ke SKP, ya jangan-jangan hanya administratif gitu ya, secara objektif belum dilaksanakan secara maksimal. Ya, dan ini juga bisa adik-adik ambil ya, diaktualisasi ini bagaimana eh, me- ini ya mengimplementasikan SKP sehingga adik-adik bisa mempelajari dan menularkan ini pembuatan SKP ini di internal organisasinya kita, di kantornya kita. Kemudian kode etik dan kode perilaku pegawai ini ada beberapa item nilai-nilai yang disebutkan di dalamnya. Kemudian merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi sesuai dengan hasil kinerjanya dan memberikan perlindungan kepada pegawai ASN dari tindakan penyalahgunaan wewenang dan memiliki sistem informasi berbasis kompetensi. Jadi arahnya gitu ya. Sekarang ini serba digital, apa-apa didigitalkan gitu ya. Ya memang tuntutan ini birokrasi informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh pegawai. Ya, salah satu contoh adik-adik yang sudah dilakukan oleh kita di BPKAD, ya. Pengelolaan keuangan itu ya, Pak Agung ya, BPKAD. Hmm. Begitu by sistem ya, apa-apa sistem. Jadi OPD nggak terlalu ketemu dengan BPKAD, nggak nggak tatap muka, nggak minta didahulukan gitu. Nggak ada yang begitu kan sudah karena by system sampai uang cair. Ya. Cuman ada apa kekurangannya juga integrasi-integrasi ini. Ya, di salah satu contoh sebelumnya
Angsuran bank itu diserahkan ke OPD ya, dalam hal ini bendahara. Sehingga hmm, terkait dengan angsuran-angsuran bank itu cepat. Ya. Dengan sistem yang baru ini SIPD sudah ini pegawai sudah dipotong uangnya ketika dicek ke bank yang bersangkutan, misalnya saya punya gaji di Bank Sultan. Nah, gaji saya itu langsung dipotong oleh Bank Sultan, padahal saya pinjamnya di BRI gitu ya. Saya cek di BRI, sudah masuk belum uang saya di BRI? Belum. Padahal tanggal 8 kemarin itu saya sempat ke bank. Saya bilang katanya by system, kok tambah lama, kok lebih cepat bendahara yang potong gitu ya. Sampai segitunya saya cek ya, bukan apa ini maksud saya, kamu- jadi ngedumel dan kamu kamu ini bank gitu loh, baru by system gitu ya. Kenapa sampai tanggal 8 belum ditransfer? Itu kan merugikan pelanggan, merugikan nasabah gitu. Nah, sistem itu apa, menghambat juga gitu ya. Ada satu kekurangannya ya. Di satu sisi banyak hal yang lainnya tentunya ya. Berdasarkan pengalaman-pengalaman adik-adik. Oke, dan yang terakhir ini pengantaran kami adalah manajemen PNS sendiri. Circle-nya mulai dari perencanaan sampai ke sistem informasi yang barusan saya sebutkan tadi. By system ya, apa-apa sistem. Hmm, Dan setiap OPD biasanya punya sistem, baik internal OPD di Parigi misalnya, atau sistem yang pusat yang belum digunakan secara maksimal oleh teman-teman di kabupaten maupun provinsi. Salah satu contohnya juga, ini di Dinas Kesehatan Provinsi ada sistem aplikasi dari pusat terkait dengan pelaporan penyakit apa gitu ya. Selama ini kabupaten kota itu lama nyetor laporannya gitu ya. Karena sistem aplikasi yang dibangun oleh pusat ini nggak kepake, nggak maksimal. Sehingga pada saat aktualisasi ini dia memaksimalkan, dia pelajari itu sistem yang dari pusat, kemudian ditransfer ke kabupaten, kabupaten mau tidak mau menerapkan ini melalui saya gitu. Ya ada beberapa teman-teman yang mengaktifkan sistem yang ada atau mengaktifkan SOP yang penerapannya tidak maksimal, juga banyak teman-teman yang mengambil aktualisasi itu. Terkait dengan perencanaan kebutuhan ini adik-adik ya, kemudian rekrutmen, pangkat, ya sekarang ini sebetulnya adik-adik dalam proses kenaikan pangkat, kenaikan status dari CPNS menjadi PNS, dan nantinya akan setelah PNS akan naik pangkat. Ya, kemudian naik pangkat adik-adik akan melalui pola karir, apakah adik-adik jadi jabatan struktural mau ataupun fungsional. Itu atau eh, kalau sudah itu eh, pengembangan karir. Kalau jadi fungsional, nah tentunya dari pratama menjadi muda, muda menjadi madya, madya menjadi utama. Kalau struktural akan menjadi kasub, kemudian kabitnya atau kabak ya, dan menjadi kepala dinas. Ya. Itu pola karir dan pengembangan karir. Dan berikutnya adik-adik seharusnya sudah mengisi penilaian kinerja yang namanya SKP. Supaya adik-adik sudah terhitung.
sudah ada nilainya. Apakah adik-adik sudah buat SKP, teman-teman yang dari Parigi? Sudah belum, 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 Pak. Pak. Ini, Bapak Kak. Ibu? Belum. Padahal seharusnya sudah loh Bapak Ibu. So, Juni itu adik-adik sudah harus ternilai sudah. Sayang loh. Juni sampai Desember itu kalau dinilai golongan 3 itu 25, adik-adik sudah dapat 12,5 poin. Kalau nanti Januari baru buat, maka Januari baru terhitung mulai pertama. Ya, coba nanti dikomunikasikan dengan sekretariat OPD gimana itu dengan SKP Bapak Ibu ya. Katanya ada menyangkut penilaian, apa tidak sebaiknya buat 6 bulan. Hmm. Makanya adik-adik mungkin di Parigi juga ada yang dipanggil untuk bagaimana mengisi SKP dan bagaimana pemahaman-pemahaman dari poin-poin yang disajikan itu supaya jelas dan yang dilatih di kabupaten itu akan menularkan ke OPD masing-masing. Mudah-mudahan ada program begitu adik-adik. Kemudian kenaikan pangkat dan mutasi, terus ya disiplin pegawai setiap hari nih dari disiplin waktu maupun disiplin kinerjanya nih. Dua hal yang dinilai dalam SKP. Kemudian penggajian tunjangan pensiun dan hari tua dan perlindungan. Jadi mulai dari ini adik-adik ya, mulai dari rekrutmen sampai di pensiun adik-adik bekerja sebagai seorang PNS selama 35 tahun rata-rata ya. Kalau sekarang umur 25, 60 pensiun, nah, 35 tahun. Kemudian penghargaan Satya Lencana ya kalau di PNS dan yang ujung-ujungnya adalah sistem informasi. Ya sekarang KTP aja KTP elektronik ya. Sudah sistem. Ya cuman kita mungkin masih banyak yang KTP anu ya. KTP manual itu ya, pakai kartu itu. Mhm. Saya nggak tahu kalau KTP elektronik itu berlaku. Ya, ada tahun lalu ya, waktu Lebaran. Lebaran tahun lalu anak saya mau pulang ke Palu dari Bandung. Nah, saya ini orang tua ya, apa orang kolonial gitu. Anak saya sudah di base di Bandung, dia bilang, Pak, saya lupa bawa KTP gitu. Tapi saya ada KTP elektronik gini. Aduh nak, setahunya Bapak kalau itu naik pesawat itu ditanya itu kartu KTP-nya itu gitu. Pulang saja nak. Akhirnya pulang lagi ke kos-kosannya, ke kontrakannya, ambil KTP ininya. Ternyata itu elektronik sudah boleh gitu. Dasar. Kenapa juga tanya bapaknya gitu ya? Kenapa nggak tanya orang-orang yang di sekelilingnya situ yang di perjalanan itu? Aduh, itu pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan. Oke, oke, makasih dan sekarang waktunya adik-adik untuk presentasi terkait dengan merit system. Kalau adik-adik tadi saya bilang adik-adik ini adalah orang-orang yang profesional karena memenuhi kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Bagaimana dengan permasalahan yang lain di negeri ini gitu. Ya, silakan hmm, kelompok A untuk mempresentasikan. Mohon izin share screen, Pak. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 Oke. 。 . 。 . 。 . 。
Baik, Pak. Sudah kelihatan, Pak? Sudah kelihatan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3A akan mempresentasikan hasil diskusi tugas kelompok kami terkait isu-isu pelanggaran terhadap sistem merit dan bentuk penyelesaiannya yang dikaitkan dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Oke, jadi kami mengambil 3 kasus, Pak. Kasus pertama yaitu terkait kasus manipulasi kehadiran ASN terus berulang, pemerintah didesak evaluasi sistem. Deskripsi kasusnya, jadi kasus ini kasus manipulasi presensi ini banyak terjadi di daerah. Hal ini membuktikan bahwa sistem presensi yang digunakan saat ini masih membuka celah untuk kecurangan. Salah satunya yang terjadi di Kabupaten Lebong. Nah, di kabupaten tersebut itu tercatat ada 1.233 ASN yang memanipulasi absensi dengan cara menggunakan aplikasi fake GPS. Jadi, presensinya mereka itu berdasarkan lokasi mereka dan mereka menggunakan aplikasi fake GPS untuk memanipulasi presensinya. Sehingga kehadiran mereka tampak tercatat meskipun mereka tidak berada di tempat kerja. Jadi yang dilakukan pemerintah adalah mereka mendapat sanksi berupa pencabutan tambahan penghasilan pegawai atau TPP selama 3 bulan. Dan dalam menanggapi hal ini, anggota Komisi 2 DPR yaitu Muhammad Toha mendesak agar sistem absensi diperbarui dengan solusi yang lebih efektif sehingga bisa menjaga integritas dan profesionalisme ASN, serta menerapkan sanksi yang dapat memberikan efek jera kepada para ASN yang memanipulasi presensi tersebut. Adapun penyebab isu tersebut dapat terjadi, yang pertama, sistem kehadiran masih memiliki celah yang memungkinkan kecurangan. Jadi meskipun ASN ini sudah berbasis digital, tapi tetap saja masih ada celah-celah untuk melakukan manipulasi tersebut, salah satunya dengan menggunakan fake GPS. Yang kedua, lemahnya pengawasan atasan langsung. Jadi pengawasan terhadap kehadiran ASN seharusnya tidak hanya dilakukan oleh bidang kepegawaian saja, ataupun BKPSDM atau BKD setempat. Nah, penting adanya peran pengawasan atasan secara langsung untuk lebih memperketat sistem absensi dan melakukan pengawasan untuk mencegah potensi manipulasi ini terjadi lebih besar. Dan penyebab yang ketiganya itu yaitu teknologi absensi yang belum memadai. Jadi sistem yang digunakan saat ini belum cukup canggih, terutama mungkin di daerah-daerah itu belum cukup canggih ataupun belum terupdate sehingga rawan adanya terjadi manipulasi. Penyebab yang keempat yaitu kebijakan tunjangan berbasis absensi. Jadi karena adanya kebijakan tunjangan, penambahan tunjangan berdasarkan absensi, jadi para ASN tersebut itu terpicu dorongan untuk memanipulasi absensi demi tunjangan yang akan mereka dapatkan. Dan untuk penyebab yang terakhir, budaya manipulasi telah menjadi sebuah kebiasaan. Ya, seperti kita tahu di lingkungan sekitar kita itu pasti masih ada namanya budaya-budaya manipulasi yang masih dianggap wajar ataupun normal, sehingga manipulasi ini tidak dilihat sebagai pelanggaran, tetapi sebagai kebiasaan yang dapat ditiru oleh rekan kerja ataupun lingkungan sekitar. Baik, selanjutnya terkait strategi penyelesaian dan terkaitannya dengan manajemen ASN dan Smart ASN akan dijelaskan oleh Bapak Agung Alfianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon maaf Pak, Ya, kedengaran silakan suara bisa. Pak. Soalnya jelek jaringan. Kedengaran. Kedengaran. Oh, ya.
Untuk strategi penyelesaian sendiri, pertama untuk sistem kehadiran, yang pertama itu terapkan absensi biometrik. Kemudian yang kedua, audit rutin data kehadiran. Manajemen ASN sendiri, yang pertama digitalisasi manajemen ASN. Tentunya ini memanfaatkan teknologi biometrik. Kemudian juga ini memastikan penerapan sistem merit yang lebih atau dinilai secara adil dan objektif. Kemudian untuk nilai SMART ASN sendiri, yang pertama spesifik absensi biometrik plus GPS valid, kemudian measurable-nya ini targetnya manipulasi absensi minimal 80%. Kemudian untuk achievable-nya tentunya ini achievable karena teknologi biometrik tersebut tersedia didapatkan. Untuk relevannya ini mendukung integritas ASN. NPS-nya ini harusnya selesai dalam waktu 1 tahun. Untuk permasalahan yang kedua, lemahnya pengawasan atasan langsung. Strategi penyelesaiannya, yang pertama, atasan langsung wajib melakukan validasi absensi dan masukkan aspek pengawasan ke SKP pejabat struktural. Manajemen ASN sendiri, yang pertama, ini pengelolaan kinerja. Pengawasan ini merupakan bagian dari indikator kerja. Kemudian untuk pengembangan yang disiplin nanti akan diprioritaskan dalam karir. Kemudian untuk nilai ASN-nya, yang pertama spesifiknya atasan langsung melakukan verifikasi absensi di aplikasi. Untuk measurable-nya sendiri minimal 90% absensi ASN ini harus tervalidasi oleh atasan. Untuk achievable-nya tentunya ini bisa dilakukan lewat aplikasi monitoring. Untuk pengawasan sendiri tentunya ini menguatkan peran pengawasan. Members-nya diterapkan maksimal dalam waktu 6 bulan. Next. Untuk permasalahan yang ketiga, yaitu teknologi absensi memadai. Strategi penyelesaiannya, yang pertama integrasi absensi dan kinerja. Yang kedua, pengadaan sistem nasional absensi digital berbasis lokasi real time. Strategi manajemen ASN yang pertama itu kaitannya, yang pertama digitalisasi manajemen ASN. Ini modernisasi sistem absensi. Kemudian yang kedua pengelolaan data absensi otomatis mendukung penilaian ASN. Yang pertama spesifik. Absensi ASN terhubung langsung dengan kinerja. 100% data absensi ini otomatis tercatat dalam kinerja. Achievable-nya ini dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas masing-masing instansi. Untuk relevannya, meningkatkan objektivitas pengelolaan kinerja ASN. Time base-nya selesai dalam waktu 2 tahun. Kemudian untuk permasalahan yang keempat, kebijakan TPP. Strategi penyelesaian pertama, revisi formula TPP berbasis output dan hasil kerja, dan sekedar kehadiran. Kemudian yang kedua, absensi hanya syarat disiplin minimal. Dan kaitannya dengan manajemen ASN, yang pertama itu sistem merit. Ini sejalan dengan prinsip sistem merit karena menekankan kinerja serta mendukung pengembangan karir berbasis prestasi kerja. Untuk SMART ASN yang pertama spesifik, TPP ini dihitung 70% berbasis kinerja, kemudian 30%-nya itu berbasis absensi. Kemudian measurable
SPP sendiri 70 minimal 70% komponen TPP ini berasal dari capaian kerja ASN. Untuk SPP-nya bisa diterapkan via regulasi melalui peraturan kepala daerah. Kemudian untuk relevannya ini sejalan dengan merit system. Untuk time base-nya berlaku mulai tahun anggaran berikutnya. Bisa diterapkan di tahun anggaran berikutnya. Next. Masalah yang kelima, budaya manipulasi absensi. Strategi penyelesaian yang pertama, diterapkan rewards dan punishment yang konsisten. Kemudian yang kedua, publikasi role model ASN disiplin. Yang ketiga, tegakkan sanksi sesuai peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 ini tentang disiplin ASN, disiplin pegawai negeri sipil. Kemudian untuk strategi manajemen ASN-nya, yang pertama, penguatan budaya kerja dan citra institusi, dan yang kedua pengelolaan kinerja. Yang pertama, ini diterapkan sanksi tegas sekaligus penghargaan bagi ASN yang disiplin. Kemudian untuk measurable-nya, jumlah pelanggaran disiplin ini turun 50% setiap tahunnya. Measurable dapat dilakukan dengan regulasi yang ada, terus relevansinya ini membangun budaya kerja berintegritas dan memperkuat citra ASN. Untuk time base-nya, evaluasinya dilakukan tiap 6 bulan sekali. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan, Pak. Ya, silakan. Iya, Pak. Untuk kasus yang kedua, ini mengenai ASN diduga bermasalah dapat promosi jabatan, Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin angkat bicara. Rangkuman kasusnya, jadi ada mutasi ASN di Kabupaten Tasikmalaya yang menuai sorotan karena seorang pegawai dinas kesehatan yang pernah tersangkut kasus justru mendapat promosi jabatan. Bupati Cecep Nurul Yakin menyebut keputusan diambil setelah koordinasi dengan BKPSDM tanpa temuan pelanggaran. Sementara dari anggota DPRD menilai promosi itu cacat administrasi karena diketahui bahwa ASN tersebut baru saja mengembalikan kerugian negara setelah pelantikan. Untuk analisis penyebab isu dari berita yang ada tadi, pertama karena verifikasi rekam jejak ASN yang lemah. Jadi proses seleksi dan promosi tidak dilakukan dengan penyaringan menyeluruh, sehingga ASN yang masih memiliki persoalan hukum bisa lolos. Yang kedua, karena koordinasi antar instansi kurang efektif. Jadi informasi dari inspektorat tentang kewajiban pengembalian kerugian negara tidak tersampaikan atau tidak digunakan secara optimal oleh BKPSDM dan pejabat pembina kepegawaian. Jadi tidak ada informasi karena tadi bupatinya bilang informasi dari BKPSDM ini yang dipromosikan, ASN yang dipromosikan ini tidak ada sanksi, tidak punya kewajiban pengembalian kerugian dana dan sebagainya. Tapi ternyata berdasarkan informasi dari DPRD, Inspektorat bilang bahwa ASN yang dipromosikan ini ada kewajiban untuk pengembalian kerugian negara. Penyebab yang ketiga, karena pengambilan keputusan tidak berbasis data mutakhir, jadi keputusan yang diambil untuk mempromosikan ASN tersebut dibuat sebelum memastikan semua kewajiban administrasi dan hukum ASN tersebut telah selesai. Yang keempat, karena pengawasan internal tidak ketat. Jadi mekanisme kontrol dari DPRD dan Inspektorat baru berjalan setelah masalah muncul, bukan pada tahap perencanaan promosi. Yang berikutnya, karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas, jadi publik dan lembaga pengawas tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai dasar penetapan promosi jabatan. Dan yang terakhir, karena keterlambatan pelunasan kerugian negara, sehingga ASN yang dipromosikan baru melunasi tunggakan setelah pelantikan yang menunjukkan adanya timing issue, sehingga menimbulkan kesan bahwa proses promosi dilakukan secara terburu-buru. Kalau mengacu pada sistem merit ASN, yaitu kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, pelanggaran yang terjadi dari kasus tadi adalah, pertama dari masalah kualifikasi, ASN dipromosikan meski ada catatan hukum dan kewajiban pengembalian kerugian negara. Secara formal, ASN tersebut mungkin memenuhi syarat, baik dari segi pendidikan maupun golongan. Tapi,
Dari sisi kualifikasi integritas dan rekam jejak, seharusnya ASN tersebut tidak dipromosikan karena ada catatan pelanggaran. Kalau dari kacamata kompetensi, permasalahannya adalah promosi lebih karena kebutuhan jabatan, bukan kecocokan kompetensi. ASN yang punya masalah hukum atau melakukan pelanggaran seharusnya dianggap belum memenuhi kompetensi manajerial dan moral kepemimpinan, sehingga belum layak untuk dipromosikan. Dari kacamata kinerja, masalah yang ada adalah ASN dipromosikan meski rekam kinerjanya masih tercoreng persoalan pengembalian kerugian negara, di mana kinerja ASN tidak hanya diukur dari output kerjanya saja, tapi juga dari kepatuhan terhadap aturan keuangan dan juga hukum. Promosi yang diberikan sebelum penyelesaian kewajiban ini membuktikan kinerja ASN tersebut belum sepenuhnya bersih. Untuk strategi penyelesaian berdasarkan penyebab isu tadi, mengenai verifikasi rekam jejak, maka perlu dilakukan verifikasi menyeluruh terhadap rekam jejak ASN dari segi disiplin, hukum, dan keuangan sebelum adanya proses promosi. Yang kedua, membentuk sistem koordinasi formal antar instansi dari BKPSDM, Inspektorat maupun BPK dengan protokol berbagi data yang jelas dan wajib. Kemudian menerapkan sistem promosi berbasis data digital yang hanya mengizinkan ASN bebas pelanggaran untuk diproses. Dan perlu audit kepatuhan sebelum mutasi atau promosi, serta mekanisme persetujuan silang dengan inspektorat. Kemudian pimpinan daerah wajib menyampaikan laporan terbuka tentang dasar pertimbangan promosi ASN, serta melibatkan DPRD sebagai pengawas. Dan yang terakhir, menetapkan aturan tertulis yang mengharuskan calon pejabat bebas dari tunggakan kerugian negara dan persoalan hukum sebelum pelantikan. Yang berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nurfiana. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan, Bapak. Solusi secara umum, yang pertama, penguatan sistem merit dalam promosi dan mutasi. Menerapkan talent pool berbasis kinerja, integritas, dan kompetensi. Memastikan promosi hanya diberikan pada ASN dengan rekam jejak menggunakan sistem merit ASN sesuai amanat KASN. Yang kedua, digitalisasi manajemen ASN, e-government ASN. Membangun database ASN terintegrasi dengan BPK, Inspektorat BKPSDM. Menerapkan aplikasi e-promosi dan e-mutasi. Yang ketiga, penguatan koordinasi dan tata kelola kelembagaan. Bentuk forum koordinasi ASN antara BKPSDM, Inspektorat, DPRD, dan OPD terkait. Wajibkan clearance cek lintas lembaga sebelum keputusan promosi. Keempat, audit dan pengawasan preventif. Lakukan audit kepatuhan pra-promosi oleh inspektorat. Menerapkan sistem early warning untuk ASN dengan catatan hukum atau administrasi. Yang kelima, transparansi dan akuntabilitas publik. Publikasikan dasar pertimbangan promosi di portal resmi ASN atau website BKPSDM. Menerapkan prinsip open government untuk membangun kepercayaan publik. Yang keenam, pengembangan kompetensi dan karakter ASN. Wajibkan diklat kompetensi dan etika ASN sebelum promosi. Terapkan mentoring dan coaching bagi ASN yang berpotensi promosi. Rekomendasi perbaikan sesuai sistem merit ASN. Yang pertama, kualifikasi. Menerapkan prinsip clean record polisi atau ASN hanya bisa dipromosikan jika bebas dari pelanggaran hukum atau disiplin. Integrasikan database rekam jejak ASN dengan inspektorat dan BPK untuk memastikan validasi sebelum promosi. Gunakan background check wajib sebelum setiap mutasi atau promosi. Keterkaitan dengan Smart ASN. Integritas, ASN hanya layak promosi bila bebas pelanggaran. Nasionalisme, menjaga kepercayaan publik melalui aparatur yang bersih. Yang kedua, kompetensi. Wajibkan tes manajerial sebelum promosi. Gunakan talent pool ASN untuk memetakan calon pemimpin berdasarkan potensi, bukan sekedar senioritas. Sertakan penilaian kompetensi etika dan kepemimpinan untuk memastikan pejabat berintegritas. Keterkaitan dengan Smart ASN. Profesionalisme. Promosi berbasis kompetensi, bukan kedekatan. Wawasan global. ASN berkompetensi tinggi mampu beradaptasi dengan standar kerja modern. Networking dan hospitality.
kompetensi sosial kultural, mendukung pelayanan publik yang inklusif. Yang ketiga, kinerja. Jadikan penilaian kinerja, SKP perilaku bekerja sebagai syarat utama promosi. Terapkan sistem reward dan punishment ASN yang bermasalah ditangguhkan dari promosi hingga kewajiban selesai. Gunakan e-kinerja untuk memantau secara real-time dan menghubungkannya dengan sistem promosi jabatan. Keterkaitan dengan Smart ASN. Menguasai IT. Digitalisasi kinerja lewat e-kinerja memastikan transparansi. Entrepreneurship. ASN berorientasi hasil dan inovatif dalam meningkatkan kinerja. Integritas, menjunjung kepatuhan aturan dalam bekerja. Untuk kasus yang ketiga akan dipresentasikan oleh Ibu Fatmawati. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, kasus ketiga aku mau jadi ASN karena nggak bisa dipecat. Next deh. Deskripsi kasus, jadi PNS bakal aman seumur hidup. Persepsi yang berkembang di masyarakat bahwa seorang yang sudah menjadi pegawai negeri sipil atau PNS akan otomatis mendapatkan jaminan pekerjaan, penghasilan, serta fasilitas hingga pensiun, tanpa resiko diberhentikan meskipun kinerjanya rendah. Pandangan ini muncul karena adanya sistem kepegawaian yang relatif stabil, berbeda dengan pekerja swasta yang rentan di PHK. Tentang reformasi birokrasi, pemerintahan sedang mendorong sistem Smart ASN berbasis merit, kinerja, dan digitalisasi. Jika isu aman seumur hidup terus melekat, bisa menghambat perubahan menuju birokrasi yang profesional. ASN yang kinerjanya buruk atau tidak memenuhi target sulit diberhentikan karena perlindungan status kepegawaiannya. Hal ini menimbulkan kesan zona nyaman dibandingkan pekerjaan swasta. Next deh. Penyebab isu, salah persepsi masyarakat. Banyak orang menganggap ASN atau PNS punya jaminan aman karena statusnya sebagai pegawai tetap pemerintahan, sehingga muncul pandangan bahwa mereka sulit diberhentikan. Penyebab kedua, kurangnya pemahaman aturan disiplin ASN. Tidak semua orang paham bahwa ASN bisa diberhentikan bila melanggar kode etik, aturan disiplin, atau terjerat kasus hukum. Penyebab isu ketiga, motivasi menjadi ASN yang kurang tepat. Ada sebagian orang yang ingin jadi ASN hanya karena alasan aman dan tidak bisa dipecat, bukan karena ingin mengabdi dan melayani masyarakat. Penyebab isu ketiga, intervensi politik dan nepotisme. Promosi dan mutasi jabatan tidak transparan. Penyebab isu yang keempat, keterbatasan sistem informasi dan data ASN. Data kepegawaian belum terintegrasi. Untuk strategi penyelesaiannya, saya akan dilanjutkan saudara saya Yesi. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin melanjutkan Bapak untuk strategi penyelesaiannya, yaitu yang pertama sosialisasi regulasi ASN, yaitu perlu penyebaran informasi mengenai aturan disiplin ASN sesuai UU ASN nomor 5 tahun 2014 dan PP tentang manajemen PNS. Jadi masyarakat dan calon ASN tahu bahwa pelanggaran bisa berujung sanksi hingga pemberhentian. Strategi penyelesaian yang kedua yaitu membangun motivasi yang benar. Calon ASN perlu diarahkan bahwa tujuan utama jadi ASN adalah mengabdi, memberi pelayanan, dan berkontribusi untuk negara, bukan semata karena zona nyaman. Strategi yang ketiga yaitu penerapan sanksi tegas dan transparan. Pemerintah harus konsisten menindak ASN yang melanggar aturan agar publik sadar bahwa status ASN bukan berarti kebal hukum. Yang keempat yaitu pendidikan etika profesi ASN. ASN perlu dibekali pemahaman tentang nilai dasar ASN supaya budaya kerja berorientasi pada pelayanan, akuntabilitas, dan profesionalisme semakin kuat. Untuk penyelesaian masalah dikaitkan dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Untuk yang pertama, untuk sosialisasi regulasi ASN, jika dihubungkan dengan manajemen ASN, yaitu dalam konteks manajemen ASN, sosialisasi regulasi berfungsi memperkuat penerapan sistem merit, rekrutmen berbasis kompetensi, promosi, dan rotasi berdasarkan kinerja, serta memberlakukan reward dan punishment yang jelas. Hal ini menegaskan bahwa ASN tidak bisa berlindung di balik
status aman, karena regulasi membuka peluang penghargaan bagi yang berprestasi sekaligus sanksi hingga pemberhentian bagi yang lain-lain. Jika dihubungkan dengan Smart ASN, yaitu sementara dalam kerangka Smart ASN, sosialisasi regulasi menanamkan paradigma baru bahwa ASN dituntut kompeten, adaptif, berintegritas, dan berorientasi pelayanan publik. ASN bukan lagi dipandang sekedar pekerjaan aman, melainkan sebagai agen perubahan birokrasi yang harus terus meningkatkan kapasitas diri dan memberi pelayanan terbaik. Selanjutnya, untuk membangun motivasi yang benar, jika dikaitkan dengan manajemen ASN berbasis sistem merit, mendorong ASN bekerja dengan motivasi kinerja karena penghargaan, promosi, dan pengembangan karir diberikan kepada yang berprestasi, sementara yang tidak kompeten dapat dibina atau diberhentikan. Jika dihubungkan dengan Smart ASN, sebagai tujuan memotivasi ASN agar bertransformasi menjadi aparatur yang profesional, menguasai teknologi, berwawasan global, dan siap melayani publik secara inovatif. Penyelesaian masalah yang selanjutnya yaitu penerapan sanksi tegas dan transparan. Jika dihubungkan dengan manajemen ASN, sanksi tegas atau disiplin administratif hingga pemberhentian perlu diterapkan jika ASN tidak menunjukkan kinerja atau melanggar aturan, sehingga menghilangkan anggapan bahwa PNS kebal dari pemecatan. Jika dihubungkan dengan Smart ASN, menuntut aparatur yang profesional, berintegritas, berorientasi pada pelayanan, serta adaptif terhadap perubahan. ASN yang bermental aman seumur hidup tidak sejalan dengan konsep Smart ASN, karena Smart ASN mengutamakan kinerja, inovasi, dan tanggung jawab. Selanjutnya, untuk pendidikan etika profesi ASN, yaitu isu aman seumur hidup bisa diatasi melalui manajemen ASN berbasis sistem merit. ASN dinilai berdasarkan kinerja, kompetensi, dan integritas, bukan masa kerja semata. Jika dihubungkan dengan Smart ASN, orientasi ASN bukan sekedar mencari zona nyaman, tetapi menjadi agen perubahan yang adaptif dan profesional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok A ya telah presentasikan penugasan kelompoknya, identifikasi isu terkait dengan merit system. Ya, yang pertama adalah manipulasi absen. Ini memang di mana-mana ya. Dan kan tadinya ini WFH atau WFA ya. Jadi manapun bisa kerja gitu ya. Ya, dan sekarang menjadi harus datang ke kantor. Itu beban yang tidak mudah juga gitu ya. Misalnya untuk teman-teman walaupun di rumah tetap kerja, misalnya dosen gitu ya. Walaupun di rumahnya yang bersangkutan tetap kerja, tetap buat jurnal, pengabdian, tidak ada henti-hentinya. Ya, tapi untuk teman-teman yang kerjanya di garda depan pelayanan, memang nggak bisa di rumah WFH, harus ke kantor. Nah, ini dari sekian ratus orang yang memanipulasi kehadiran ASN ini adalah ya teman-teman yang tadinya WFH gitu ya, kemudian jadi masuk ulang, ya menjadi sesuatu yang kaget bagi dia. Tapi mau tidak mau, ya strategi untuk WFH itu harus dihapus ya. Bagaimana hmm, kita harus hadir di kantor. Ya itu di satu sisi menyulitkan juga gitu ya, menyulitkan di satu sisi ya. Nah, ada orang-orang yang kerjaannya biasanya eh, misalnya inspektorat kerjanya kan ke lapangan gitu ya, atau teman-teman yang di room ini kerjanya selalu di lapangan mau harus absen dulu ke kantor gitu ya. Dari fungsi kinerjanya terpenuhi, tapi dari sisi absennya tidak terpenuhi. Itu yang menjadi problem.
Oke, jadi bagi kita tidak usah berharap lagi WFH atau WFA, ya yang apa? Yang aturan sekarang adalah harus datang ke kantor. Nah, kemudian yang kedua adalah promosi jabatan. Ya selalu dieliminir oleh ya unsur politik. Makanya kalau BKD dan yang lainnya itu tidak memberikan izin, bagaimana? Yang minta ini bupati misalnya gitu ya. Nah, nanti kalau kamu nggak memberikan izin, maka akan dicopot jabatanmu, misalnya seperti itu. Jadi dilema bagi teman-teman kita yang ASN. Ya, walaupun beliau sudah jabatan eselon 2, tapi bagaimanapun eh, sangat ya dari sisi kekuasaan nggak punya lah kalau dibanding dengan bupati itu masalahnya. Ya, jadi akhirnya saling melempar gitu, tidak tahu, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Padahal nggak berani gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah ASN tidak dipecat. Ya. Tapi sekarang adik-adik barang siapa yang terindikasi narkoba langsung pecat. Di kantor saya 2 yang dipecat, masih adik-adik, masih muda, terindikasi ini perdagangan narkoba langsung pecat. Ya korupsi juga ya, yang tersangkut kasus korupsi juga dipecat. Sekarang ini tidak tidak seperti ini ya, apa seumur hidup tidak. Ya, oke. Cuman ini teman-teman ASN yang ini yang tidak produktif itu yang agak susah. Ya. Banyak sekali ASN yang tidak produktif, umur pensiunnya masih lama gitu ya. Itu sebetulnya yang menjadikan PR juga. Gitu ya. Bagaimana solusinya itu yang menjadi beban kita, beban negara. Oke, terima kasih kelompok 1 dengan, oh ya, dari sisi alur tulisannya ya sudah oke. Dari deskripsi memberikan penyebab-penyebab per item, kemudian memberikan solusi-solusi per item, kemudian memberikan keterkaitan dengan manajemen dan smart. Saya pikir tadi menggunakan ini smart saja ya, Eh, apa spesifik Ambon itu ternyata yang kasus yang lainnya menggunakan Smart ASN yang 8 itu yang profesionalisme, digitalisasi, itu memakai itu bervariasi bukan hanya smart. Saya pikir cuma smart semua tadi, ternyata di kasus-kasus berikutnya tidak menggunakan ini AS ini 8 poin Smart ASN. Oke, makasih kelompok A. Berikut kami persilakan kelompok B untuk mempresentasikannya. Baik, izin share screen, Pak. Iya, silakan. Pak Gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Kami kelompok B akan mempresentasikan tugas kami. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu yang pertama IGD Martawa Yudi, ST, Bidan Faizah Anawai, STR CAP, Rizkita Dewi, SAP, Dr. Fitriani, dan Grace Monica Toyang, SAP. Untuk belanja kasus kami ada 3, yaitu kasus ASN Tak Sejahtera sampai terjebak di zona nyaman. Yang kedua, dugaan suap seleksi P3K di Kabupaten Langkat, yang juga menjerat Kepala BKD Langkat. Yang ketiga, kualitas ASN Indonesia masih rendah. Kita masuk ke kasus yang pertama, yaitu kasus ASN Tak Sejahtera sampai terjebak di zona nyaman. Untuk deskripsi singkatnya,
yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB menyatakan masih menemui sejumlah dilema dalam memperbaiki birokrasi di Indonesia. Salah satunya adalah aparatur sipil negara yang masih berada di zona nyaman. Banyak yang mengharapkan corruption index kita meningkat, kemudian e-government diminta meningkat, tapi pada saat yang sama, para ASN juga banyak yang masih di zona nyaman, kata Sekretaris Kementerian PAN-RB, Rini Widiantini. Rini mengatakan, padahal reformasi birokrasi ini amat diperlukan untuk perbaikan layanan kepada masyarakat dan mengejar target perekonomian di Indonesia. Dia mengatakan Indonesia diprediksi menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia dalam beberapa tahun mendatang. Namun, karena ASN masih betah berada di zona nyaman, maka ada kecenderungan untuk takut perubahan. Meski demikian, dia mengakui bahwa karakter ASN yang betah di zona nyaman bukan satu-satunya masalah yang dihadapi. Dia mengatakan sistem anggaran juga masih lemah, sehingga belum bisa memastikan kesejahteraan para ASN. Sistem anggaran ASN juga masih lemah, sehingga kesejahteraan ASN kurang banyak diperhatikan, kata dia. Untuk berikutnya, saya persilakan kepada Ibu Bidan Faiza untuk melanjutkan. Baik, terima kasih. Maaf Pak, saya tidak menghidupkan kamera dan mungkin di sini agak ribut karena saya mencari lokasi yang bagus jaringan. Ya, silakan. Selanjutnya yaitu tantangan dan hambatan penerapan sistem merit terhadap ASN yang terjebak zona nyaman karena belum sejahtera serta strategis penyelesaian masalahnya. Yang pertama yaitu tantangan atau hambatan. Keterbatasan gaji dan tunjangan. Dampak pada ASN yaitu ASN merasa cukup dengan pekerjaan rutin, tidak termotivasi untuk meningkatkan kinerja. Kemudian kaitannya dengan sistem merit yaitu merit system sulit berjalan karena kinerja tidak menjadi faktor utama peningkatan kesejahteraan. Yang kedua yaitu ketimpangan kesejahteraan antar instansi atau daerah. Dampaknya pada ASN yaitu ASN di daerah dengan tunjangan kecil merasa tidak adil atau memilih stagnan. Kemudian merit system terganggu karena adanya gap award yang tidak proporsional. Yang ketiga yaitu tantangannya budaya resmi senioritas. Dampak pada ASN yaitu ASN muda atau kompeten tidak semangat karena promosi lebih sering ke senior meski prestasinya biasa saja. Kemudian kaitannya kepada merit system yaitu sistem merit kalah dengan budaya lama, di mana ASN akhirnya pasif dan nyaman di posisi saat ini. Next. Yang kelima yaitu tantangannya kurangnya reward atau non-finansial. Dampaknya pada ASN yaitu ASN tidak mempunyai motivasi tambahan atau pelatihan seperti promosi cepat atau penghargaan simbolis. Kemudian kaitannya dengan sistem merit yaitu sistem merit hanya jadi aturan di atas kertas tanpa adanya daya tarik praktis. Kemudian minimnya pengawasan dan evaluasi kerja, di mana dampak pada ASN yaitu ASN bisa tetap aman meski bekerja seadanya. Kemudian kaitannya pada sistem merit yaitu tidak berfungsi optimal, di mana ASN merasa zona nyaman lebih menguntungkan. Yang keenam yaitu budaya resmi senioritas. Dampaknya yaitu ASN yang sudah terbiasa dengan pola lama menolak sistem merit. Kemudian merit system sulit diimplementasikan karena ada perlawanan dari dalam. Kemudian strategi penyelesaian melalui implementasi konkret, di mana integritas kinerja dengan kesejahteraan menghubungkan capaian SKP dan kinerja dengan tunjangan kinerja atau TUKIN, di mana ASN beasiswa dapat insentif tambahan.
Kemudian peraturan tunjangan berbasis merit, pemerataan tunjangan berbasis merit, di mana pemerintah pusat memberikan afirmasi fiskal untuk daerah dengan APBD kecil agar ASN daerah tetap mendapatkan imbalan yang layak. Kemudian penguatan budaya berbasis prestasi, di mana terapkan promosi jabatan terbuka berbasis merit, yaitu yang naik jabatan adalah ASN dengan kompeten terbaik, bukan hanya senioritasnya. Selanjutnya akan saya persilakan kepada Ibu Rizkita. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, Pak Gede boleh lanjut slide. Belanja kasus selanjutnya yaitu dugaan suap seleksi P3K di Kabupaten Langkat yang juga menyeret Kepala BKD Langkat. Pada tahun 2023, pemerintah Kabupaten Langkat menyelenggarakan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat P3K untuk guru. Proses seleksi ini menimbulkan banyak keluhan karena adanya dugaan pungutan liar dan praktik suap untuk meloloskan peserta. Beberapa peserta atau pihak keluarga dimintai sejumlah uang berkisar 40-80 juta per orang. Agar bisa dipastikan lulus, uang tersebut diduga diberikan melalui perantara kepala sekolah dan pejabat di lingkungan dinas pendidikan serta Badan Kepegawaian Daerah atau BKD. Dalam struktur dugaan praktik, nama Eka Syaputra Depari, Kepala BKD Langkat saat itu disebut ikut terlibat karena BKD adalah instansi yang berwenang dalam kepegawaian dan pengangkatan P3K. Penyelidikan dan penetapan tersangka terungkap akhir Desember 2024, Polda Sumut menetapkan 5 tersangka. Tantangan dan hambatan dalam sistem merit. Yang pertama, ada beberapa aspek uraian dan contoh kasusnya. Yang pertama, budaya birokrasi transaksional, transaksi yang mengharapkan imbalan jabatan dianggap hanya komoditas dapat diperjualbelikan. Seperti contoh kasus dugaan suap 40-80 juta agar peserta diluluskan. Kemudian intervensi politik dalam rekrutmen, dugaan keterlibatan pejabat tinggi seperti kepala BKD, kemudian tekanan ekonomi ASN atau honorer mencari jalan pintas. Honorer rela membayar agar berubah menjadi P3K. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan ke Dr. Fitriani untuk melanjutkan presentasi. Ya, terima kasih. Untuk di sini hambatan yang selanjutnya yang didapatkan yaitu untuk uraiannya pengawasan lemah dari inspektorat, kemudian KASN atau Komisi Aparatur Sipil Negara. Pada contoh kasus ini yaitu kasusnya baru terbongkar setelah ada laporan masyarakat dan media. Kemudian hambatan yang kedua, minim digitalis dan keterbukaan data. Contoh pada kasus ini adalah nilainya itu tidak diumumkan secara resmi di portal resmi daerah. Kemudian hambatan yang ketiga, sanksi terhadap pelanggaran tidak tegas. Biasanya sanksinya hanya berupa dipindah tugaskan. Jadi untuk sanksinya itu tidak tegas. Next. Untuk strategi penyelesaian masalah, di sini yang kami ambil ada dua, yaitu jangka pendek atau segera. Yang pertama itu proses hukum tegas. Jadi untuk implementasi nyatanya itu lanjutkan penanganan hukum para tersangka, kemudian terapkan sanksi pidana dan administratif, yaitu pemberhentian atau pencabutan. Kemudian yang kedua yaitu pengumuman hasil seleksi yang transparan. Jadi di sini implementasi nyatanya yaitu Pemkab Langkat harus segera mengumumkan hasil P3K berdasarkan nilai CAT. Kemudian yang kedua yaitu perlindungan untuk korban. Jadi untuk guru honorer yang menjadi korban pungli harus diberikan perlindungan hukum. Kemudian bagi yang lulus murni, hak mereka harus diberikan. Untuk strategi penyelesaian jangka panjang, di sini yang diambil itu yang pertama, digitalisasi dan transparan proses seleksi. Jadi semua rekrutmen ASN berbasis aplikasi untuk meminimalkan campur tangan oknum. Kemudian publik dapat memantau hasil nilai peserta melalui dashboard terbuka. Kemudian yang kedua, melakukan pendidikan integritas ASN. Jadi wajib ada pelatihan anti korupsi
etika jabatan, dan nilai berakhlak untuk pejabat dan pembina kepegawaian. Kemudian yang kedua, tanamkan dalam diri bahwa jabatan adalah amanah dan perlu pertanggungjawaban. Untuk kasus yang ketiga dijelaskan oleh teman saya, yaitu Saudari Grace. Baik, izin melanjutkan. Kasus yang ketiga yaitu kualitas ASN di Indonesia masih rendah. Deskripsi singkat, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menilai indeks kualitas aparatur sipil negara masih rendah. Maka dari itu, reformasi birokrasi sesuai arahan Presiden wajib dilaksanakan. Pertama, transformasi berbasis kinerja. Indeks kualitas ASN di Indonesia masih lebih rendah dibanding dengan negara lain. Oleh karena itu, pemerintah mendorong transformasi dari segi organisasi, kepegawaian, maupun sistem kerja dalam penyelenggaraan birokrasi di Indonesia. Ke depan perlu transformasi kinerja supaya ke depan fungsinya hebat, ujarnya saat memberikan pembekalan kepada jajaran aparatur sipil negara. Lanjut. Ada beberapa aspek. Yang pertama yaitu kompeten ASN masih rendah. Penyebabnya, rekrutmen belum sepenuhnya berbasis merit system. Kaitannya dengan merit system, sistem merit menuntut rekrutmen, penempatan, dan promosi berbasis kompetensi. Jika tidak diterapkan, ASN yang tidak sesuai dengan kompetensi bisa lolos menempati jabatan. Kemudian penyelesaian atau solusinya yaitu penerapan sistem merit secara konsisten, diklat, dan pengembangan kompetensi berkelanjutan. Kemudian motivasi dan disiplin kerja masih rendah. Penyebabnya budaya kerja birokratis minim, penghargaan dan reward system. Kaitannya dengan sistem merit, tanpa sistem merit, ASN berprestasi tidak mendapat penghargaan. Jadi solusi penerapan reward membangun budaya kerja yang profesional. Kemudian selanjutnya minim pemanfaatan teknologi digital. Penyebabnya ASN belum siap dengan transformasi digital, kurangnya pelatihan IT. Sistem merit menekan pengembangan kompetensi berkelanjutan. Jika tidak berjalan, ASN tidak mampu mengikuti perubahan zaman. Penyelesaiannya atau solusi yang dilakukan yaitu pelatihan digitalisasi, sistem e-government, integrasi layanan berbasis teknologi. Lanjut. Selanjutnya, sistem evaluasi kinerja belum optimal. Penyebabnya penilaian kinerja masih formalitas, tidak berbasis output dan outcome. Kaitannya dengan sistem merit system tidak berjalan dengan baik karena ASN kurang terdorong untuk meningkatkan kinerja. Jadi solusinya optimalisasi berbasis kinerja nyata, indikator terukur dan objektif. Dan terakhir, kurangnya kepemimpinan visioner. Penyebabnya pimpinan belum sepenuhnya menjadi teladan dan penggerak perubahan. Jika tidak dijalankan, jabatan pimpinan bisa diisi orang yang kurang berkualitas. Kemudian solusinya yaitu pengadaan pelatihan kepemimpinan ASN, pembinaan etika, serta penguatan peran pimpinan. Terima kasih. Oke, terima kasih presentasi oleh kelompok B. Jadi dari sisi alurnya ya, alur pikirnya, mulai deskripsi, kemudian penyebabnya, merit system, solusinya. Jadi merit system ini mewakili manajemen dan smart ya. Ada di merit system sebetulnya kalau dicermati ya. Kemudian dari permasalahannya yang pertama adalah sistem merit tidak berjalan seperti yang diharapkan.
Ya, karena keseimbangan atau kesenjangan. Ya, kalau diukur secara matematika, teman-teman yang baru itu produktif, ya, banyak kerjanya. Ya, tapi kok honornya kecil, gitu. Sementara yang senior-senior yang berpangku tangan kok duluan dapat honor dan besar lagi, gitu. Itu kesenjangannya di situ. Ya, sehingga itu harus dihapus gitu ya. Ya, sehingga di era-era terkini untuk mengurangi itu, pejabat-pejabat itu disarankan yang muda, yang 40 tahunan. Ya, jangan yang terlalu tua karena bagaimanapun produktifnya seorang itu orang tua ya terbatas, tidak seperti anak-anak muda. Itu yang membuat anak-anak muda kadang-kadang kecewa gitu ya. Itu dari sisi itu tadi kalau Ya, disimbolkan dari eh, penjelasannya. Kemudian yang kedua adalah seleksi P3K. Ya saya juga baru tahu dari diskusi ini dari teman-teman gitu menajamkan diskusi tentang P3K. Tapi saya menilai P3K ini bisa diakali nih tahun pengabdiannya gitu. Iya. Dari sisi kualifikasinya berarti, tapi dari sisi kompetensinya tidak. Ya, dari kualifikasinya dia curang. Oke, kemudian karena P3K tes juga kan seleksi di antara teman-teman yang honorer, ya, yang punya kemampuan diangkat lagi di P3K. Dengan juga ada sih yang ini yang masih K1 K2. Teman-teman yang masih honorer K1 K2 diprioritaskan. Jadi ada kebijakan juga gitu ya. Berapapun nilainya tetap diangkat P3K. Kemudian yang terakhir adalah kualitas ASN rendah. Ya, beberapa hal yang dijelaskan oleh kelompok B tadi, kenapa kualitasnya rendah gitu ya. Ya, sekali lagi tentang jabatan dan sebagainya ini tidak ada ketegasan. Hmm. Sampai saat ini kembali lagi ke ini ya lemahnya kita terhadap sebuah aturan gitu. Kemudian ada solusi tadi yang ditawarkan dengan memberikan pelatihan atau edukasi tentang integritas gitu ya. Tidak kurang-kurangnya sebetulnya ya. Cuman dari sistemnya ini yang memang susah didobrak gitu ya. Oke, tapi sekali lagi jangan pesimis ya dengan cerita saya yang kemarin saya sudah cerita atau belum. Saya seorang camat yang memilih calon B, kemudian yang terpilih calon bupati A gitu. Ya, maka siap-siaplah ini seorang camat untuk undur diri gitu. Akan tetapi eh, terbalik, malah Pak Camat ini diangkat menjadi kepala dinas oleh Bupati A, calon Bupati A. Ya, Pak dia memilih calon Bupati A. Nah, ternyata eh, untuk profesionalisme ya, memang ada kasus-kasus yang tidak profesional, akan tetapi lebih banyak yang profesional. Misalnya dari 50 OPD misalnya atau 40 perangkat daerah ya yang syarat dengan keluarga cendana atau tim sukses ya, tidak semua ya. Ada persennya ya bagaimanapun taruhlah 10% gitu 10 dari 40 yang 30 ini orang-orang yang punya kompetensi kualifikasi kompetensi dan kinerja yang 30 misalnya 50 40 ya yang 10 seperti itu yang 30 tidak begitu juga jabatan-jabatan di bawahnya kepala bagian
atau kepala bidang dan seterusnya kasub gitu ya. Ya, hanya saja kadang-kadang oknum ya, yang mengaku orang dekatnya gitu, orang dekatnya bupati ini yang biasanya bermain gitu ya. Ini saya ini orang paling dekatnya bupati, pokoknya beres dengan saya gitu ya. Malahan pakai uang lagi gitu ya. Sekali lagi dua contoh eh, bahwa tidak semuanya seperti itu gitu ya. Masih banyak yang punya kompetensi yang ada di negeri ini gitu ya. Cuman satu PR besar buat kita ASN ya dengan kuasa politik itu kita nggak belum berani untuk. Saya pun seandainya dihadapkan dengan yang begitu saya juga nggak mampu ya eh, untuk bertahan gitu ya. Apalagi misalnya di BKD ya, mau tidak mau bupati nih mau melawan. Iya, tapi eh, itu jangan menjadi itu kekurangan saya gitu ya, kekurangan kita. Ya, tapi kebaikan kita yang lainnya. Ya, banyak hal yang baik yang bisa kita lakukan. Memang satu sisi saya lemah di situ nggak bisa, tapi di sisi lain ada juga seperti itu. Di satu sisi saya juga melakukan hal-hal yang baik. Di sisi lain juga saya punya kekurangan. Namanya manusia ya. Kan tapi dengan pembelajaran ini adik-adik lebih paham gitu ya, lebih bisa menganalisis eh, dengan merit system ini bisa menganalisis, bisa membaca gitu ya. Di lingkungan kita ini seperti apa gitu, tambah parah atau lebih baik. Iya, oke. Terima kasih banyak atas sharingnya untuk teman-teman. Izin bertanya Bapak. Iya, silakan. Silakan Pak Agung. Bila dulu Pak zaman Pak Jokowi Iya, pernah ada isu di mana ASN itu Pak ditekankan harus memilih itu zaman-zaman pemilihan waktu itu Pak ditekankan harus memilih salah satu calon eh, yang sudah ditentukan Pak. Jadi ASN itu harus ditekankan untuk memilih calon tersebut. Tentunya itu kan melanggar netralitas Pak sebagai pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara Pak. iya. Itu mengganggu netralitas. Terus eh, bagaimana sikap kita sebenarnya Pak untuk menghadapi hal tersebut? Di sisi lain itu kan perintah dari misal perintah dari Oke. atasan Pak kan. Nah, di sisi lain juga itu mencederai Iya, netralitas sebagai ASN. Ya mungkin itu Pak. iya mencederai hak kita gitu ya. Iya. Ya setidak-tidaknya nggak usah milih, no abstain. Tapi nggak ada kok. Saya selama jadi PNS saya nggak pernah ditekan suruh pilih gubernur ini atau wali kota ini nggak pernah. Ya. Atau presiden ini saya nggak pernah. Ya mudah-mudahan tidak ya. Mungkin yang Pak Agung maksudkan ini mungkin karena dia hidup apa habitatnya itu orang anu habitatnya dia orang-orang politik lah sehingga dia terpengaruh. Masa secara keseluruhan sekabupaten gitu ASN enggak paling ya. Nah, jadi ada wilayah-wilayah apa habitat-habitat tertentu yang begitu Pak Agung. Ya, tapi ya itu tadi nggak mungkin lah semua dia ambil gitu ya. Pasti ada di antara itu yang tidak gitu ya. Jadi sangat mencederai. Kemudian kalau itu tadi yang kasus yang bupati tadi yang mengangkat kepala dinas tadi, ya. Aduh, ini level tinggi nih ya, taruhannya eselon 2. Ya, kalau kita digitukan berarti taruhannya PNS. Ya berat juga loh, karena tidak mudah juga masuk jadi
Ya, PNS orang perjuangannya begitu, ya boleh dikata setengah mati ya. Orang berjuang dari rekrutmen sampai chat sampai belajar mati-matian ya, di samping takdir ya. Ya, upaya kita itu. Ya, diharapkan kita bisa menolak ya, yang baik gitu, yang betul gitu, yang betul kita bisa menolak. Iya, kalau nggak bisa menolak abstain, nggak usah nyoblos. Iya, 5 tahun diasingkan ya, siap 5 tahun diasingkan. Yang penting tidak dipecat, diasing, dimutasi. Oke, oke. Oke, kita lanjut ke Indonesia Digital Nation. Jadi ke Smart ASN, manajemen sudah. Kita lanjut ke Smart ASN dengan Indonesia Digital Nation. Ya, masih melibatkan adik-adik untuk berkontribusi di dalam penjelasan-penjelasan ini. Di dalam Indonesia Digital Nation ada pemerintahan digital, ada masyarakat digital, dan ada ekonomi digital. Oke, yang pertama adalah di pemerintahan digital, ada regulasi dan kebijakan. Oke, ada pengendalian. Nah, di masyarakat digital ada aktivitas digital, kemudian aplikasi digital dan infrastruktur digital. Sedangkan di ekonomi digital ada SDM digital, teknologi penunjang, riset, dan teknologi. Ya, pada kesempatan ini saya minta sama adik-adik gitu ya untuk memberikan apa mendeskripsikan misalnya pemerintahan digital terkait dengan regulasi dan kebijakan. Iya, adik-adik yang pertama adalah mendeskripsikan, kemudian yang kedua memberikan contoh. Ya, misalnya di regulasi atau kebijakan digital, misalnya tentang apa kebijakan yang digital sekarang apa? Misalnya peduli lindungi pada saat COVID gitu ya. Ya, kebijakan pemerintah untuk apa membuat aplikasi gitu ya, peduli lindungi pada saat COVID, ada regulasinya. Kemudian ada e-lapor misalnya gitu ya. Ya, bagaimana kebijakan itu diambil? Ada e-KTP gitu ya. Bagaimana kebijakan itu diambil? Kemudian dari sisi pengendalian. Jadi kebijakan dengan pengendalian ini, kebijakan adalah produk digital yang dibuat terkait dengan kebijakan. Sedangkan pengendalian adalah kontrolnya bagaimana kebijakan itu dibuat, kebijakan yang dibuat itu bagaimana pelaksanaannya. Ya. Jadi
Kayak ini di Parigi itu apa? Untuk pengendaliannya ASN ada absen apa namanya? Kalau yang di provinsi kan Bekin gitu ya, pengendalian itu terhadap ini ASN atau PNS. Kalau di Parigi ada nggak absen Izin, apa namanya? izin Pak. Iya. Masih di tempat saya Pak di BPKAD masih fingerprint sama ini Pak absen wajah ditambah dengan Hmm. absen manual Pak. Oh, belum terpusat di kabupaten. Masih belum kayaknya Pak. Masih Belum itu ya. Oke. ya pakai fingerprint. Kayak di provinsi ini 2 kali ganti. Yang pertama Kimob, terus sekarang jadi Bekin. Jadi absennya terpusat untuk pegawai provinsi di Bekin ya. Nah, itu adalah aplikasi pemerintahan digital dalam hal ini pengendalian. Nah, kalau yang aktivitas digital banyak ya. Yang adik-adik ini sudah terutama yang ibu-ibu yang COD itu loh. Ya biar ditipu tetap COD-an ya, ibu-ibu itu. Biar pesan nggak sesuai spek ya sudah berapa kali tuh di mengecewakan tapi tetap nah, beraktivitas di digital katanya hiburannya itu ya. Hiburannya ibu-ibu itu. Iya. Banyak ya dari sisi pembelian tiket, aplikasi untuk masyarakat digital, banyak contohnya, infrastruktur juga, ya satelit, ya ada Satria, ada Palapa gitu ya. Kemudian di SDM digital ini lebih ke orangnya, ya bagaimana sebetulnya peluang digital di Indonesia banyak, tapi SDM digitalnya yang kurang. Kemudian di teknologi penunjang seperti ini ya, kalau kita buat jurnal gitu ya, beli paketnya AI atau untuk mengetahui plagiasinya tulisannya kita, ya, beli paket Turnitin gitu ya, teknologi penunjang. Dan yang terakhir riset dan teknologi ini dari pemerintahan banyak, dari pertanian ada, dari pajak ada, dari macam-macam BRIN ya kalau di kita Badan Riset Nasional BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Oke, pada kesempatan ini jam berapa ini? Jam 5:06 ini adik-adik silakan memberikan deskripsi, kemudian contoh, kelebihan dan kekurangannya. Misalnya EKTP masuk di kebijakan kan, deskripsi regulasi dan kebijakan digital itu apa. Kemudian yang kedua contohnya saya misalnya KTP atau Peduli Lindungi. Kelebihannya apa, kekurangannya apa. Ya. Aktivitas digital misalnya shop ya yang sering nipu-nipu itu apa? Yang iya, yang sering COD-an gitu. Oke. Aktivitas digital yang dimaksud seperti apa? Contohnya Shopee atau tiket.com atau yang lainnya. Itu juga infrastruktur apa gitu ya. Oke. Untuk yang ini regulasi dan kebijakan Pak Agung ya. Ya. Kemudian Dokter Ade yang pengendalian. Kemudian Ibu Fatma aktivitas digital dengan Ibu Safira. Lain contohnya dua karena aktivitas digital itu kan banyak contohnya. Jadi 2 orang boleh gitu ya.
masing-masing tapi membuat contoh masing-masing. Kemudian Ibu Nurfiana alam aplikasinya. Kemudian Ibu Faiza infrastruktur. Kemudian Pak Gede SDM digital. Bu Rizkita teknologi penunjang. Kemudian Bu Fitri dengan Bu Grace riset dan inovasi. Ya, saya ulang Pak Agung kebijakan, Bu Ade pengendalian, Bu Fatma dengan Bu Safira aktivitas digital, Ibu Nurfiana aplikasi, Bu Faiza SDM digital, Pak Gede teknologi Bu Izin Nurfiana Pak, itu infrastruktur ya. Eh, ya, Bu Nurfiana itu aplikasi, Ibu Faiza infrastruktur, Pak Gede SDM digital, Ibu Rizkita teknologi penunjang, Ibu Fitriani dan Bu Grace riset dan inovasi. Ya, banyak dari kementerian-kementerian itu kalau riset inovasi teknologi penunjang banyak AI atau apa gitu ya. Atau ada di Parigi, Grabnya Parigi apa? Grab atau Drive, Pak, Drive. Maxim. Oh, Oh, Drive Parigi ada. Drive. Iya, Oh, Drive Drive ada, di Pak. Parigi. Iya, oke, oke. Jadi untuk Pak, pembelajarannya, tapi adik-adik tetap di room sampai jam 7.30 ya. Ya, silakan adik-adik bekerja di room ini sampai 7.30. Nanti silakan istirahat setelah 7.30. mohon izin Nah, Bapak. kemudian ini ya silakan. Pak, saya belum tugasnya, Pak. Masa Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 kah kita? Oh iya, saya Iya, pikir 11. 10 orang. Ibu Yesi tadi, iya. Bu Yesi di ini aja, di terserah aja, milih yang mana Bu, Bu Yesi karena ya di aplikasi ya banyak aplikasi. Masih iya. diregulasi dia, Pak. Oh regulasi Jo, ya supaya sama Pak Agung. Ya regulasi itu banyak, banyak juga. Iya, setiap kementerian ada regulasinya kan. Iya. Pengendaliannya Saya Bu izin Dokter, bertanya Bu Dokter, terkait ya tugas, Pak. silakan. Eh, ini saya belum paham, Pak, untuk tugasnya ini. Misalnya terkait regulasi dan kebijakan itu seperti apa yang mau saya sampaikan nanti, Pak, seperti itu. Oke, Mungkin untuk contoh-contoh, untuk tugas-tugas yang lain juga seperti apa, Pak? Mungkin ada teman-teman juga mungkin bingung, misal terkait SDM digitalnya, mm-mm. tugasnya seperti apa, mungkin masih bingung juga, Pak. Mungkin bisa Oke, dijelaskan, Pak, masing-masing tugas. oke. Iya, yang pertama mendeskripsikan ada itu, makanya banyak hunting-hunting di internet ada referensinya kita. Ya, pemerintahan digital ada deskripsinya. Tanya sama AI. Pemerintahan digital, regulasi dan kebijakan itu seperti apa? Baru contohnya, misalnya KTP elektronik. Contohnya satu, misalnya mau dua, mau tiga boleh. Ya, contohnya KTP elektronik. Ini kan kebijakan itu dari Dinas Kependudukan, Dukcapil ya, tapi yang di pusat. Nah, contohnya KTP elektronik atau BPJS online, ya BPJS online. Nah, kelebihannya apa itu BPJS online? Kekurangannya apa? 4 slide ya. Yang pertama deskripsi. Nggak usah lah di atas-atasnya langsung ke regulasi pemerintahan digital dalam hal ini regulasi dan kebijakan. Contohnya BPJS online. Kekurangannya apa itu BPJS online? Kelebihannya apa? Itu saja.
Ya. Kalau ya, misalnya contohnya banyak tapi yang dianu satu saja, misalnya EKTP dengan BPJS online. Nah, dalam hal ini kekurangan dan kelebihannya saya ambil yang BPJS online, satu saja yang diambil. Gitu. Misalnya memberi contohnya lebih dari satu, yang dikasih kekurangan kelebihannya salah satu. Itu yang simpel, Pak. Ya. 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 Misalnya yang paling familiar ini dompet digital. Masyarakat digital kan. Nah, itu tapi sebetulnya di dalam prakteknya masyarakat digital juga ekonomi digital. Ekonomi digital juga pemerintahan digital. Bisa kayak bolak-balik dan misalnya aktivitas digital GoPay contohnya kan ada masyarakat digital adalah gitu bla 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 tanya AI habis itu contohnya dompet digital ada GoPay ada Dana ada apa saya ambil yang GoPay aja kekurangannya apa kelebihannya apa gitu kalau adik-adik mau semua di kelebihan kekurangannya silakan tapi wajibnya satu begitu kalau SDM ini adalah dua hal tingkatannya, orang yang mengimplementasikan aplikasi dengan orang yang membuat. Tentunya orang yang membuat aplikasi programming itu grade-nya lebih tinggi daripada yang mengimplementasikan. Yang implementasi lebih tinggi, pengguna dulu kayak saya hanya menggunakan. Habis itu berikut Pak Agung bisa tahu persis ini aplikasi dan nah, tahu dalamnya aplikasi seperti ini nanti begini, integrasinya seperti ini itu tingkatannya Pak Agung. Di atasnya Pak Agung lagi ada programmingnya, ya anak-anak IT yang ambil programming itu yang membuat sistem itu. Kalau SDM-nya. Tahu eh, banyak peluang digital di negeri kita, orang-orangnya yang kurang menguasai itu. Sedikit orang yang menguasai. Ya, kalau tingkat-tingkat adik-adik ini yang milenial ini kan otodidak, ya. Tentunya nggak tahu kalau ada yang programming di room ini, tapi biasanya orang-orang IT kan, orang-orang dari Telkom, dari Binus, dari eh, perusahaan-perusahaan swasta yang qualified. Ya, ini adalah sebetulnya sharingnya adik-adik buat pembelajaran untuk memenuhi pembelajaran ini karena di slide-slide ini juga contoh-contohnya gitu ya. Nah, kalau cuma saya kan nggak seru. Kalau adik-adik lebih lebih tahu lah daripada bapak itu ceritanya. Kemudian ada kekurangannya kan biasanya penipuan, phishing apa segala macam itu. Kalau yang di masyarakat digital, ya. Oke, Mas, ada waktu 14 menit ya. Kita nunggu 14 menit, silakan adik-adik memulai hunting-hunting terkait dengan penugasannya masing-masing. Ya, besok pagi, besok, pertemuan besok, eh, pertemuan berikutnya, nggak tahu besok atau lusa, ya kita sharing ini, adik-adik sharing tentang ini, ya mau dibuat Word kah, PowerPoint kah, silakan saja. Setelah ini baru penugasan individu yang pertama yang terkait dengan aktualisasinya kita. Kita dalami yang aktualisasi karena adik-adik sudah mau di agenda 4. Ini sharing untuk teman-teman semua di grup ini, termasuk sharing untuk saya gitu ya, karena adik-adik adalah anak-anak digital. Oke, silakan kalau mau off
Ya, silakan boleh. Sampai jam 7.30 ya kita selesai. Ya, mau off kamera silakan. Ya, Pak. Kelompok 3 sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, silakan Liv. Persiapan nanti malam coaching agenda kan? Kasih, Pak. Oke, coaching agenda nanti malam ya. Iya, Pak. Ya. Oke, silakan.